Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel ini, channel media berbagi untuk kebaikan kita semua. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika SMP. Masih lanjutan materi sebelumnya tentang penyajian data. Untuk saat ini kita akan membahas dengan tema diagram garis. Silahkan saksikan video pembelajaran ini dengan baik, jangan di skip-skip agar seluruh informasi dapat diserap oleh sahabat matematika semua. Apakah sahabat matematika sudah siap? Jika sudah siap, selamat menyaksikan dan salam matematika. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dalam penggunaan diagram garis ini sangat banyak ya. Salah satunya kita bisa lihat ketika live sebuah berita di televisi terjadi, ini dicontohkan ya, terjadi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah itu ya digambarkan dengan diagram garis. Jadi diagram garis ini bisa mempermudah kita dalam menyajikan data. Diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik data berupa garis, diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang koordinat, sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar menyatakan waktu dan sumbu tegak menyatakan kuantum data. Fungsi penyajian data dengan diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun, dan lain-lain. Contoh gambar. Perhatikan gambar nilai ulangan matematika siswa kelas 6 ditampilkan dengan diagram garis. Apa nama diagram garis? Diagram di bawah ini ya, diagram garis ya sahabat semuanya. Langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, untuk menggambar diagram garis yang diperlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Yang kedua, sumbu mendatar menyatakan data, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi data. Gambar titik sesuai data dan frekuensi data. Hubungkan titik-titik yang ada sehingga diperoleh suatu kurva. Catatan: pada diagram garis, semakin tinggi letak titiknya menunjukkan jumlah objeknya semakin besar.
Yang kedua, diagram garis sering digabungkan dengan diagram batang. Contoh yang pertama, setiap 4 jam sekali, Suster Katrin mengukur suhu badan pasien yang dirawatnya. Data berikut merupakan rekap hasil pengukuran suhu badan salah seorang pasien yang dirawat Suster Katrin, yang dimulai pada jam 8 pagi ke jam 8 pagi berikutnya. Nah, itu dilihat ya sahabat semuanya, pengukurannya, jam pengukuran. Ini jam pengukuran ya. Kemudian ini suhunya. Nah, pertanyaannya adalah gambarlah diagram garisnya. Kita akan selesaikan untuk gambar garis, diagram garisnya kita buat dulu ya. Garisnya seperti ini. Kemudian yang pertama 8 ini suhunya 38, berarti titiknya di sini ya. Kemudian untuk 12 suhunya 37,5, berarti titiknya di sini. Kemudian untuk 16 itu 38 ya, di sini. Untuk 20 itu 37,7, berarti di sini. Untuk 24 itu 37,5, berarti di sini. Untuk 4 itu 37,4, berarti di sini ya. Kemudian untuk 8 itu 37,1, berarti di sini. Setelah ini kita hubungkan garis-garisnya seperti ini ya, sahabat matematika. Nah, ini baru lengkap, namanya gambar diagram garis. Contoh yang kedua, gambar di bawah ini merupakan diagram garis yang menunjukkan produksi singkong selama 7 tahun. A. Tentukan hasil produksi singkong pada tahun 2001-2005. B. Berapa ton kenaikan produksi dari tahun 2006 ke tahun 2007. C. Produksi tahun berapa yang sama. Nah, ini gambarnya. Kita akan bahas. Kita akan selesaikan sahabat semuanya. Produksi yang pertama itu tahun 2001 sebanyak 5 ya, 5 ton ini ya. Ini kan hasilnya dalam ukuran ton. 2001 5 ton. Tahun 2005 ini tengah-tengah di antara 20 dan 25, berarti 22,5 ton. Kenaikan produksi dari tahun 2006 ke tahun 2007 adalah, ini naiknya berapa ini? 2006 itu 2007 ya, 2007 itu 25 ton. 2006 ini setengah-tengahnya ini berarti 17,5 ton ya, berarti 25 ton dikurangi 17,5 ton, hasilnya 7,5 ton. Produksi yang sama adalah pada tahun 2003 dan tahun 2004 ya, sama ini. Yaitu sama-sama tengah-tengahnya ini berarti 12,5 ton. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan tabel tersebut. Banyak pendaftar siswa baru di suatu sekolah ditampilkan seperti pada tabel di kanan tersebut. Buatlah ke diagram garis untuk data tersebut dengan skala 1 satuan mewakili 50 orang. Kita akan selesaikan. Kita gambar dulu diagram garisnya. Setelah itu kita tuliskan ini
02/03 maksudnya 2002, 2003, 2003, 2004 ini ya maksudnya ya. Oke, kita lihat untuk interval yang tahun yang pertama ini 2002 atau 2003 itu 250. Berarti di sini ya tepatnya ya. Nih di sini. Kemudian untuk 2003 2004 itu 350, berarti di sini tepatnya ya. Oke ya. Setelah itu 2004 2005 itu 300, berarti di sini ya tempatnya ya. Nih di sini. Kemudian untuk 2005 2006 itu 500, berarti tempatnya nah di sini ya. Nih tempatnya di sini 2005 2500. Yang terakhir 2006 2007 itu 425, berarti di sini ya tengah-tengahnya di sini, karena tengah-tengahnya ini adalah 450 pertengahannya berarti di sini nih ya, pertengahannya di sini. Nah di tengah-tengah ini ya seperti itu, tinggal kita hubungkan garis-garisnya ini ya. Nah ini adalah diagram garisnya. Contoh soal yang keempat. Untuk data di bawah ini, gambarlah diagram batang disatukan dengan diagram garis. Diagram batang sudah belajar ya di video sebelumnya. Kita akan selesaikan, kita buat dulu diagram garisnya seperti ini ya. Untuk dasar diagram garisnya, kita lihat 2004 itu jumlah yang lahir 1500, berarti di sini ya. Ya diagram batangnya di sini. Kemudian 2005 itu 3000 di sini berarti ya. Kemudian 6000 itu 2700, berarti di sini ya. Kemudian untuk 2007 itu 3800 berarti pertengahannya di sini ya. Kemudian untuk 2008 itu 2000, berarti di sini. Nah, sekarang kita buat diagram titiknya dulu ya. Kita buat titik-titiknya dulu di sini. Ya, titik-titiknya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah diagram batangnya. Setelah itu kita berikan diagram garisnya ya. Oke. Iya. Nah, ini namanya diagram batang dan diagram garis. Kita lanjut. Contoh yang kelima. Daftar jumlah gol yang dibuat oleh tim-tim yang tergabung dalam grup B babak penyisihan Euro 2012 adalah seperti ini. Bagaimana bentuk diagram garisnya? Kita bahas bersama ya sahabat semuanya. Kita selesaikan. Oke, nah diagram garisnya seperti ini ya. Karena Jerman itu mencetak gol 5, Portugal mencetak gol 5 nih, Denmark mencetak gol 4, dan Belanda mencetak gol 2. Seperti itu ya sahabat semuanya. Mudah bukan? Mudah. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang ke-6. Perhatikan gambar diagram garis tersebut. Nah, diagram garis ini adalah diagram garis penjualan mobil pada tahun 1995 sampai 2004. Penjualan mobil pada tahun 2004 sebanyak ya 15 buah ya. Kalau penjualan mobil terbanyak pada tahun ini ya, pada tahun 2001. Kemudian penjualan mobil cenderung mengalami kenaikan di tahun 1995 sampai 1997, kemudian tahun 1999 sampai 2001. Kemudian tahun berapa cenderung mengalami penurunan? Nah,
nih ya pada tahun 2001 sampai 2004 dan 1997 sampai 1999 untuk cenderung mengalami penurunan. Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan materi. Saatnya kita berlatih soal. Semoga sahabat matematika bisa mengerjakan latihan soal ini dengan baik, dengan lancar, sehingga menjadikan sahabat matematika lebih percaya diri lagi ya. Semangat, jangan pantang menyerah. Semoga lancar dan berhasil, dan selamat mengerjakan. Salam matematika. Soal yang pertama, perhatikan diagram garis tersebut. Pertanyaannya adalah tentukan produksi padi pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020. Yang B, tentukan produksi padi terbesar dan terendah. Kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan tabel tersebut. Tabel kesukaan buah kelas 8C. Pertanyaannya adalah A. Buatlah diagram garis. B. Buah yang paling banyak disukai oleh siswa adalah. C. Buah yang sedikit disukai oleh siswa adalah. Dan D. Siswa kelas 8C SMP Negeri 16 Mesuji berjumlah. Soal yang ketiga. Perhatikan diagram garis tersebut. Pertanyaannya adalah nilai titik tengah yang memperoleh frekuensi paling sedikit adalah. Soal yang keempat. Perhatikan diagram garis tersebut. Dari diagram garis tersebut ubahlah ke dalam bentuk tabel. Soal yang kelima. Perhatikan tabel tersebut. Sebuah pabrik sedang melakukan produksi AC dan operator selalu mencatat hasil produksinya setiap 1 jam. Biasanya pabrik tersebut mencatat laporan seperti tabel tersebut. Pertanyaannya, buatlah grafik garisnya. Soal ke-6, perhatikan tabel nilai rata-rata tersebut. Coba sajikan data tersebut dengan menggunakan diagram garis. Yang B, tentukan tahun berapa terjadi kenaikan paling tinggi nilai rata-ratanya. Soal ke-7, perhatikan tabel tersebut. Sajikanlah data tersebut menggunakan diagram garis. Yang B, tentukan tahun berapa terjadi penurunan paling besar. Soal ke-8, perhatikan tabel diagram batang tersebut. Penyajian data statistik menggunakan gambar berdasar.
bentuk batang tersebut. Dari diagram batang tersebut, ubahlah ke bentuk diagram garis. Soal ke-9. Perhatikan tabel diagram lingkaran hasil produksi padi di 5 daerah. Dari diagram lingkaran tersebut, ubahlah ke bentuk diagram garisnya. Soal ke-10. Perhatikan tabel tersebut. Daftar tersebut menunjukkan berat badan 80 siswa dalam kilogram. Tentukan diagram garisnya. Baik, sahabat matematika semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran matematika ini. Bermanfaat, semoga menjadikan diri sahabat matematika lebih cinta terhadap matematika. Jangan lupa dukung channel ini agar semakin memberikan manfaat untuk kita semua. Sedikit ada motivasi, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi Anda mendapatkan apa yang Anda kerjakan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan salam matematika.